Halo Bang, balik lagi bersama gue di Gaya Berkendara. Di samping gue ada tamu spesial, seger banget, baru pulang dari Bentang Jawa ya kan. Sebelumnya bagi yang sudah subscribe dulu, dan bagi yang follow Instagram kita di Gaya Berkendara. Sebelumnya, bumper dulu. Wih, di sebelah gue nih saudara-saudara sekalian ya kan. Finisher Bentang Jawa, bawa Federal City Racer SS, kurang gila apalagi. Amir, ini Instagramnya. Jadi kalau mau follow, kalau mau nanya-nanya langsung ke dia. Inilah salah satu orang gila yang bawa Federal di Bentang Jawa, ya kan? Jadi gue pertama kali ketemu Amir ini, itu pengalaman yang nggak terlupakan juga ya. Waktu kita nanjak di Bogor. Tuh. Kemana? Acara Bike Camp ya? Bike Camp di Curug apa itu ya? Lupa tuh. Daerah Tenjolaya pokoknya. Nah, dari situ. Jadi Amir ini tinggal di Bogor. Dia masuk dalam salah satu komunitas terculture di Bogor, yaitu tiba-tiba suddenly goes. Ini Instagramnya juga, ya kan? Jadi waktu ketemu Amir pertama kali itu pas goes nanjak-nanjak ke Bogor, dia nggak ada keringetnya. Nih, terus dia tuh, kan dia ngonten juga waktu itu bawa GoPro. Gue perhatiin leher ya, orang tuh keringetan di leher, dia nggak ada sama sekali ya kan. Dan dia naik turun lagi, karena mau ngambil konten, naik lagi. Itu terjadi beberapa kali, kan bikin kesel orang ya. Sedangkan gue nafas gue udah kayak mau diopnam. Ini orang gila nih, terus gue tanya Adit, ini gila ini orang, kenapa nggak ikut Bentang Jawa ya kan. Dan akhirnya kemarin dia ikut Bentang Jawa 2024. Nah, gue undang ke sini karena ya bro, kenapa sih banyak masalah gitu ya kan? Kenapa ikut Bentang Jawa pakai Federal? Gue tahu lu kuat banget makan. Tapi kenapa pakai Federal? Apa yang lu cari di Bentang Jawa? Yang apa ya? Gue penasaran aja sih ikut ultra cycling, tapi pakai ini sepeda gitu. Jadi lebih penasaran nih sepeda bisa apa nggak sih gitu. Bukan di guanya gitu. Oh, lu mah bisa. Iya kan? Kalau gua sepedanya nih mampu apa enggak gitu ya kan? Ada begitu ya? Karena dari dulu, dari awal gue punya Federal ini, gue mau bawa jauh tuh ragu-ragu. Nih kalau di luar sana ada trouble itu, menurut gue nih lebih ribet ngurusinya daripada sepeda-sepeda sekarang ya gitu. Jadi gue ikut Bentang Jawa ya, gue pengen tes aja nih, aman gak sih gitu. Tapi bukan yang berarti gue main ikut-ikut aja. Gue konsultasi ke bengkel, kira-kira apa nih yang perlu gue antisipasi untuk supaya sepeda ini nih mampu terus aman sampai ke tujuan. Gitu. Oh, penyakitnya apa aja? Iya, lebih ke situ sih. Keribetannya apa aja? Iya. Kalau lu pakai Federal ini? Iya. Orang mah nyari ribet, kalau gue mah jauh di atas 100 saja nyari karbon, ya kan? Ini 1.500 km dari Carita ke Banyuwangi pakai Federal. Federalnya juga Federal, ini Federal bukan 26 ya, ini Federal 700 City Racer size 50, benar? 27, bukan 700. Huh? Jadi rimnya itu sebenarnya 27. Oh, rimnya 27? Ya, 27 1/4. Size-nya 28? Size-nya kan 50. Enggak, ininya, bannya? Oh, bannya iya. 28? 32. Oh, 32? Iya. 32 tipis ya? Iya, 32. Terus gimana? Sesuai ekspektasi keribetannya itu? Untungnya sih aman semua sih. Oh iya? Iya, jadi memang nggak ada kendala, cuman antisipasinya adalah ya salah satunya gue bawa ban cadangan lebih. Kalau dari panitia BJ kan minimal bawa 2 pasang. Kalau gue bawa 3. Tapi izin dulu? Gue nggak izin, gue ini aja inisiatif sendiri buat bawa ban cadangan 3. Karena di luaran sana ban 27 1/4 susah carinya. Susah gitu. banget. Ya bahkan kalau gue di online gitu, kalau ikut ini 14 kilo. 14 kilo kosongan. Kalau udah isi belum nimbang lagi. Kalau udah isi mungkin 18 atau 20. 20-an lah ya, iya. 20 cuy. 1.520. Elevasi berapa kemarin? 17.000. 17.000. Iya, 1.500, elevasi 17.000. Jadi kaki lu udah lewatin elevasi 17.000. Latihannya gimana? Pakai ini berarti kan? Latihannya apa lebih berat? Enggak. Gue latihan pakai ini tetap, itu pakai ini, terus gue bawa beberapa beban kayak air minum
misalkan 2 botol gue taruh di tas gitu. Diberat-beratin. Iya, terus bawa powerbank yang gede. Kemana aja tuh? Dari Bogor paling puncak gitu ya? Ya paling puncak, terus ke Bandung, Subang, Purwakarta gitu. Balik lagi ke Bogor? Ke Bogor. Jadi itu juga cuma dapat berapa? 250 ya? Kalau ke Bandung kurang lebih 250 sampai 300. Tapi kalau sampai ke Subang itu 350-an. Itu juga baru 350. Yang lewatin ntar 1.500 ya kan? 1.500. Tapi rutin latihannya. Rutin? Iya, itu gua nggak mau denger ya kan? Nggak sakit lagi ya? Aman semua. Tapi lu jaga kan tuh ritme latihan, terus istirahat, pola makan. Iya, jadi pas ada informasi pengumuman gue lulus seleksi, ya udah dari situ gue istirahat, goes, makan, itu akhirnya gue tata semua. Lari gitu. juga? Lari gue kurangin. Oh, lari lu kurangin? Iya, malah gue lebih sering di weekend itu tuh jalan kaki. Justru jalan kaki? Iya. Kenapa? Jadi supaya si lutut ini nggak terlalu bebannya kerja keras. Kalau gue lari, ya mungkin langsung, ya? otot lebih kuat gitu. Tapi secara lututnya yang kasihan nanti. Gitu. Oh iya. Jadi gue ngimbangin di weekend itu tiap Sabtu gue jalan kaki 10 sampai 20 kilo gitu di Bogor. Jalan kaki? Jalan kaki. Kan itu konturnya gini, jalan kaki di Bogor juga lumayan kan? Iya, tapi udara enak. Udah enak. Iya. Gitu. Jadi besokannya buat goes udah enak gitu, nggak ada rasa berat, nggak ada rasa kaku gitu. Oke. Makanya kebetulan gue demen lari juga kan, jadi larinya bener-bener gue ilangin dulu, gue jalan aja gitu. Oke. Iya. Apa yang lu rasain di pagi hari pas start, ya? Dimana semua, gue yakin kebanyakan 80% pakai karbon. Terus badannya yang badan kering-kering, ya kan? Bener. Terus kelihatan nih mengintimidasi tuh merek-merek yang tadi taruh tuh mahal-mahal semua, ya kan? Itu parah sih. Hah? Parah. Jangan kan di pagi harinya ya. Jadi 1 hari sebelumnya kan ada meeting untuk para peserta kan. Ya. Jadi sebelum bike check itu tuh rider sama sepeda itu barengan tuh untuk bike check di bawah tuh panitia untuk dicek segala macam. Di situ aja gue udah jiper banget ya kan. Udah ngeri banget seriusan gitu kan. Wah ngeri gitu kan, segitu dia mereka nih jagoan-jagoannya tuh ya peserta yang lain lah gitu kan, masih pakai baju biasa gitu kan, tapi gue udah takut gitu kan. Kan beda banget mereka pakai jersey pakai dar. Pas besok paginya, pas mau start itu jam 5-an kan udah pada ngumpul tuh di titik start tuh. Itu tambah ngeri lagi tuh. Wah, gue bener-bener ngerasa tuh gue apaan sih gitu kan, sepeda gini ikut-ikutan gitu kan. Lu lihat kiri kanan lu gitu kan, ngeri-ngeri gitu kan. Tapi peserta ada yang nanya nggak? Lu ngapain sih bro pakai federal gitu? Enggak, ya cuman kalau sebelum start itu mereka cuman bilang gini, Mas bagus sepedanya, Mas. Jadi nggak ada yang lu ngapain atau lu yakin Mas pakai sepeda federal gitu? Enggak sih gitu. Justru mereka kebanyakan tuh malah support. Mas, iya support Mas, sepedanya bagus, Mas. Kita apik gitu. Tapi dalam hati mah ada ya kali yang ngomong gila nih orang pakai federal gitu ya kan? Ya, mungkin ya. Iya, ini kan besi, bener besi loh. Iya, besinya masih lebih berat dari besi sepeda yang lain sih, katanya gitu. Iyalah, kalau kromoli masih ada empuk-empuk gimana. Bukan besi yang high ten ya. Iya, seperti itu. Tapi ya memang semua orang berbeda-beda ngikut Bentang Jawa tujuannya sih. Iya. Ya kalau gue itu tadi sih, gue penasaran aja nih sepeda aman gak sih dibawa jauh. Masalahnya gini, apa? Sepeda ini salah satu nggak amannya adalah ketika hujan itu nggak bisa langsung ngerem. Jadi berhentinya itu tuh jauh banget, sekitar 50. Lu tahu pasti, maksudnya lu udah perkiraan berhentinya? Karena gue pernah hujan pakai sepeda ini. Nggak aman dong? Kalau hujan itu ya nggak aman dan mau nggak mau memang pelan. Lah kalau ketemu turunan masih aman selama rim brake itu nggak kena air, itu gigit tuh masih bisa langsung berhenti gitu. Tapi kalau udah kena air udah nggak bisa. Iya. Oh iya. Gue nggak tahu itu untung apa enggak ya, beberapa sepeda juga sukanya mending hujan dah. Soalnya panas kan kayak naikin heart rate kan. Iya.
Justru gue mending panas daripada hujan. Lo mending panas? Iya. Kenapa? Gue mending adem gua. Hujan-hujan sekalian, ayo. Itu balik lagi ke kondisi sepeda. Oke. Sepedanya kalau hujan tuh, makanya gue sebelum jalan, kalau hujan gue pasrah nih gitu kan. Pasrah dalam arti gue akan jalan bakalan pelan banget atau berhenti sekalian gitu. Oke. Tapi kalau panas tuh kalau gue sendiri gitu kan, ngelawannya tuh tinggal lu sering-sering minum aja, tapi bukan yang minum sekaligus banyak gitu. Nah itu maksudnya untuk ngurangin dehidrasi badan kita tuh tercukupi sih. Oke. Gitu. Tapi kan kemarin tuh Bentang Jawa kemarin seru banget ya. Itu kalau gua kan setia sebagai dot watcher ya kan. Yup. Ada juara 1 2023 dari juara 2021. Iya kan? ikut lagi tuh. Ikut lagi tuh. Iya. Wah, ini seru banget ya. Ternyata ada dramanya juga, ya kan? Rame tuh. Rame tuh. Jadi pas gue jadi dot watcher, aduh mana yang gua harap juara 1 di belakang terus, ya kan? Iya. Si akhirnya DNF juga tuh si siapa Boru, Baru ya. ya kan? Terus si Zaki juga DNF juga. Iya, sakit. Wah, ini siapa yang juara kalau gitu kan? Kita mengharapkannya mereka karena udah tahu tracknya, udah pernah ngerasain kan, strategi udah kenceng, punya kan? gitu. Iya, justru lebih kencang pasti. Terus ternyata bukan. Terus ini kok balap-balapan, wah seru banget di depan. Ternyata terjadi drama ya kan? Ya udahlah. Tapi lu kan fokus di diri lu gitu. Lu nggak misalnya, gua kalau ikut Audak di balap berapa kali tuh gua kesel. Ya kan? Ya elah, mau istirahat dulu, dibalap lagi kayak gitu kan. Jadi mengendalikan nggak cuma fisik, mental juga kan? Iya, mental pasti. Iya, lu cuek aja tuh. Kalau gua cuek, maksudnya orang boleh duluin gua gitu kan, peserta yang lain silakan gitu kan. Tapi ini kan jarak panjang ya, 1.500 kilo. Itu bukan masalah yang lu bisa ngeduluin saat ini gitu. Iya, benar. Karena Nanti. ada strategi lagi, ketika lu duluin gimana caranya lu bisa duluin dia juga gitu kan. Iya. Nah, tiap peserta tuh pasti punya strategi yang beda-beda tuh. Belum nyasar berapa kali? Nyasar gue termasuk sering. Nyasarnya itu di perkotaan sih. Kalau ketemu kota-kota tuh belokannya kan memang banyak ya gitu. Kadang gue kelewat gitu kan. Terus Kenapa kelewat? Kan ada itu. GPS. Iya, kadang kalau kota itu kan lebih rame kondisinya gitu kan. Belokan itu suka nggak kelihatan gitu. Oke. Misalkan kayak pernah kejadian tuh belokannya di kolong flyover tuh, ya kan. Terus gue naik flyover. Oh gitu iya kan. iya nggak kelihatan. Ya nggak kelihatan mana sih gitu. Balik lagi tapi lihat bawah. Oh ini belokannya. Paling gitu jauh kan. berapa kilo kelewat? Harus balik lagi kan? Harus balik lagi. Kalau nyasar paling jauh sih sebenarnya sih mungkin 2 kilo ya, 2 kilo. Gokil. Iya, itu 2 kilo. Tapi sebelum nyasar terus gue pernah yang gue udah jalan ke depan, mundur lagi untuk cari penginapan itu 8 kilo. Buset. Iya. Lumayan. Jadi gue pernah mundur di jalur Bentang Jawa itu 8 kilo. Lu tahu lu ngeder tuh? Bukan keder sih, Keder. lebih ke gue cari penginapan mundur sampai 8 kilo. Oh, cari penginapan yang nggak mau lah ya. Iya, kalau nyasar emang 2 kilo sih paling jauh. Tapi temen ngasih tahu, nelpon. Enggak, pas nyasar kelewat 2 kilo itu tiba-tiba kok garisnya kayak narik lurus gitu kan. Terus akhirnya gue buka handphone, lihat race map. Oh iya bener, gue udah kejauhan nih. Gue putar balik tapi sambil ngeliat race map gitu kan. Oke. Karena GPS gue udah narik garis lurus, nggak ada Iya, belok nggak ada gitu. beloknya. Iya. Jadi mau nggak mau tuh sambil goes sambil lihat race map gitu. Oh, ke dalam istirahat tuh lu finish berapa hari kemarin? 1.500? 5 hari 14 jam. 5 hari 14 jam. Finisher ke 31. 31 luar Iya. biasa naik federal ya. Iya. Ini kalau naik karbon bisa 10 besar, gue yakin. Iya. Itu istirahat kita mau tahu ya. Kalau dalam 5 hari, lu target memang 5 hari. Ya, sebelum jalan 4 sampai 5 hari 4 targetnya sampai emang. 5. Iya. Itu istirahat, kita ngitung istirahat malam nih ya. Iya. Tidur tuh berapa jam sih? Tidur rata-rata gue jam 12 udah tidur. Jam 12 stop nih, tidur gitu. Iya. Dimanapun aja apa nyari hotel atau gimana? Target sih dimanapun waktu itu ya, tapi ketika udah di jalur itu gue target itu banyak yang meleset. Oh, Iya, jadi kenyataannya beda. Kenyataannya beda. Bahkan jam 10 pun gue udah melipir jam 10 malam karena kondisinya satu dingin, terus
Kedua yang memang kondisinya tuh gue nggak tahu di depan jalanannya kayak gimana, intinya udah gelap lah dari bawah gue. Terus gue ketemu masjid sama warung yang masih buka. Ya udahlah, mumpung dapat tempat yang aman, gue berhenti di situ. Itu padahal baru jam 10. Baru jam 10? Iya. Nah itu berapa jam lu memutuskan, alarm nih gue harus tidur berapa jam? Jam 3 bangun. Jam 3 bangun? Iya. Selalu ya? Iya, gue waktu itu nggak pakai alarm. Oke. Jadi kayak tidurnya nggak tenang gitu. Nggak tenang? Kenapa nggak tenang? Takut? Makanya alarm itu nggak ada fungsinya. Sebelum alarm bunyi, gue udah bangun. Dan kalau gue udah bangun, gue nggak mungkin tidur lagi daripada gue kebablasan. Tapi dapat tidur? Maksudnya? Ya 3 jam lah kurang. Rata-rata tidur pulas saya itu 3 jam. 3 jam goes lagi sampai jam 10 atau jam 12 lagi? Iya, sampai jam 10 atau jam 12 malam itu. Yang terberat di Bentang Jawa 2024 ini apa? Trek mana? Kalau trek sih, kalau gue pribadi masih di Jemplang sih, karena gue nuntun di Jemplang tuh gue nuntun. Oh, lu nuntun? Iya. Lu nuntun karena berat? Iya. Di yang lainnya sih gue nggak nuntun. Enggak, lu nuntun karena sepeda lu yang berat. Gue yakin tuh. Bisa jadi. Bisa jadi. Sepeda gue sama beban gue yang berat, ya kan? Iyalah. Bener-bener. Jemplang berapa kilo lu ini? Gue nuntunnya ini sih, nggak yang terus-terusan nuntun. Jadi gue nuntun berapa ratus meter. Digoes. Habis itu gue goes lagi. Sekiranya nggak mampu, nuntun lagi, digoes lagi. Kalau Gitu. nggak memaksakan ya? Iya, tapi menurut gue memang seberat-beratnya tanjakan tuh masih, kalau gue pakai federal ya, masih lebih mending digoes. Karena nuntun lebih Capek. berat lagi. Lebih capek. Lebih berat. capek gitu kan. Ada yang kemarin, ya karena pakai klit juga ya. Iya. Ada yang kemarin copot klit, mending nyeker nuntun. Oh sempat. Oh, lu sempet juga? Iya, di Jemplang gue sempat. Oh, iya. Jadi saking begini banget nih, Iya. gue kan pakai klit ya. Jadi ketika gue nuntun terus bongkok gini banget tuh, ini ketarik nih, Iya. ya kan. Akhirnya gue lepas sepatu, udah gue nyeker aja tuh sambil nuntun. Terus sekiranya bisa digoes, gue pakai lagi. Jadi copot sepatu, pasang sepatu terus. Gitu. Berapa kilo sih tanjakan Jemplang? Bromo itu kalau dari bawah itu 22 kilo. Oh, lumayan. Dari bawah. Jadi gue sempat sebelum naik sampai Jemplangnya tuh pas mulut tanjakan Bromonya tuh Itu jam berapa pas naik? itu gue pas naik mulai 3:30. 3:30 gue jadi malam tuh jam 10 gue mutusin untuk istirahat di bawah banget tuh sebelum tanjakan tuh 22 kilo tuh gue istirahat karena cuacanya tuh dingin banget gitu kan. Nah gue mau besok pagi aja, gue malam ini mau istirahat cukup, pulas gitu kan. Besok badan gue fit, ya udah 3:30 itu gue keluar nanjak tuh pagi-pagi. Berapa jam sampai atas? Duh, berapa jamnya lupa gue, sekitar jam 8, setengah 9 Oke di lah. Jemblang. Iya, itu cuma jarak 22 kilo. Enggak cuman tanjakannya miring banget itu. Nggak, maksud gue 22 kilo, 3:30 jalan, jam 8 baru nyampe gitu loh. Kan Iya. gue juga kesel juga gitu, 22 kilo. Tapi begini ya. Lama banget nih, gitu. Iyalah. Gue gregetan gitu loh. Kalau turunan mah paling berapa menit? Nggak nyampe sejam, iya kan? Iya, iya. Iya, 22 kilo. Tapi gue mau nanya nih, kalau bagi orang-orang om-om di luar sana yang ingin ikut Bentang Jawa, modalnya berapa sih? Maksudnya, lu perkirakan dong, makan, nginep, Untuk di jalannya nih. untuk di jalan sampai finish. Untuk di jalan, gue rekomen sih kalau nginep mending di Kisaran penginapan berapa? ya. Penginapan ya? Iya, mungkin 1 sampai 1,5. Iya, tapi tergantung sih kalau Nggak, total berapa dari awal sampai akhir? Ikut Bentang Jawa, modal, makan. sama registrasi Iya, enggak meregistrasi, enggak. perjalanan Di luar aja. itu, iya. Sekitar 2 apa 3 gitu. Cukup itu? Cukup Oh, 2 iya. sampai 3 iya. Karena Kan ya, makan 3 banyak lah. banget, dikit-dikit makan Tiga, di sinergi. iya. 3 juta? 3 jutaan. Aman tuh? Aman 3 Oke. jutaan. Kalau gua kemarin ya, 3 Iya. jutaan sih aman. Karena gue terus terang ya, kalau makan tuh gue sedapatnya aja sih, bukan yang cari yang mahal atau enak, tapi sedapatnya itu dalam arti kira-kira
yang dibutuhin apa sih gitu. Gue paling sering tuh kayak kemarin tuh makan pasti gue ada yang pasti nasi, yang pasti ada tahu tempe gitu kan. Kalau memang ada ayam atau ikan ya itu silakan gitu kan. Tapi gue lebih jarang karena kalau lagi capek banget tuh makan yang bumbu-bumbuan tuh gue kurang. Jadi kadang gue cuma kering aja. Nasi, tahu tempe, terus siramin kuah sedikit udah. Tapi yang penting latihannya juga ya sama pola tidur, makan gitu. Sebelum BJ-nya, latihannya juga. Jadi gue kebentuk di Bentang Jawa itu, kenapa gue harus istirahat, harus makan ini itu ya dari latihannya sih. Latihannya? Iya, dari latihan. Terus gue cari referensi apa sih, makanan apa, minuman apa, istirahatnya kayak gimana. Itu ngaruh ya, suplemen kayak gitu? Kalau suplemen gue vitamin harian aja sih, Okay. Iya. Kalau suplemen untuk olahraga justru gue bawa, tapi gue cuman bawa beberapa biji, tapi di jalan itu nggak gue minum. Gue minumnya pas hari terakhir. Hari terakhir. Karena gue nggak mau ketergantungan itu sih. Jadi semenjak gue latihan tuh gue nggak pakai suplemen itu. Jadi kalau gue aus ya gue minum minuman biasa, kalau gue makan biasa gitu kan. Dan itu kemarin gue minum di hari terakhir karena gue mikir gue udah bawa jauh-jauh, kalau nggak gue minum sayang, ya udah gue habisin. Iya benar-benar. Hari terakhir. Jadi setelah 1.500 ini next mau ngapain? Mau ikut all around Java? Enggak? Belum tahu. Sebenarnya sih gue masih penasaran ya sama Bentang Jawa ya. Oh, mau ikut Bentang Jawa lagi? Karena gini. Kenapa? Ya kemarin kan pertama kali ya, jadi strateginya tuh masih akhirnya berantakan. Terus strateginya belum yang matang banget, ternyata beda sama di lapangan gitu kan. Iya. Nah kalau sekarang kalau dikasih kesempatan untuk ikut lagi dan gue bisa lolos, terus ada yang sponsorin mungkin ya gitu kan. Amin. Secara strategi gue kebayang sih harus gimananya. Terus mungkin secara waktu ya gue pede sih gue bisa lebih cepat dari yang kemarin gitu. Yakin gue? Kalau gue yakin. Apalagi pakai karbon. Waduh, gue belum pernah tuh ngerasain sepeda karbon. Wah, lu harus lu pakai karbon. Lulus ya kan. Karbon terus dengan apa namanya disupport juga teknologinya bagus ya. Iya. Maksud gue kayak gitu. Benar-benar. Terus kemarin teman gue ikut Bentang Jawa tuh dia lebih mahal karena ya itu tergantung juga orang-orang beda ya. Beli ininya nih mahal nih. Oh iya benar. Iya. Kalau gue sih nggak ada niat kan ikut ultra gitu kan. Jadi gue kadang beli apa nih untuk keperluan sepeda ya udahlah yang penting ada, maksudnya berfungsi gitu kan. Bisa gua pakai gitu kan, udah sih gitu. Mungkin kalau yang lebih bagus atau yang lebih proper gitu kan, mungkin lebih banyak kan brand-brandnya kan, terus harganya juga macam-macam lah gitu. Iya sih. Iya. Kalau gua fungsi. Iya, lebih ke fungsi sih. Tapi di sana ketemu banyak orang nggak? Maksudnya pecinta federal kan banyak gitu ya. Baik-baik. Oh jelas. Oh iya. Itu tuh gue sempet antara kaget sama seneng gitu loh. Jadi setiap lewat kota atau lewat daerah gitu kan, komunitas federal itu kan gila. Banyak banget kan, maksudnya udah banyak, terus bisa dibilang tuh solid gitu loh mereka itu. Jadi kadang nih gue lagi goes gitu kan, ada yang tiba-tiba manggil di pinggir jalan gitu, Om Amir gitu kan. Tarin, oh dia udah standby dengan handphonenya gitu kan, gini, terus tiba-tiba lagi gue nyamperin pakai motor gitu kan, malam-malam gitu kan, oh mampir kayaknya pulang kerja tuh dia gitu kan, terus iya gitu kan, terus ya udahlah karena gue juga seneng juga digituin, ya udah melipir sebentar, ngobrol sebentar, terus foto bareng, udah gitu kan. Bahkan di daerah mana tuh, salah satunya di Gunung Kidul tuh ketemu komunitas federal juga. Gue tuh sampai yang dibawain bekal gitu, jadi suruh mampir gitu, udah maksudnya gue lagi ngeres gitu kan, ya gue ada COT, jadi gue cuman bisa ngobrol sebentar, terus ya udah ada yang ngasih bekal minum, gorengan, terus ada yang ngasih bekal nasi bakar.
Oh iya. Ya ngebekelin nasi bakar, ya kan. Gue bingung makannya gimana ini gitu kan. Ya udah, akhirnya gue cari plastik di Iya, tas, iya, buat kebetulan nanti lah. gue masukin ke plastik, gue kantongin di jersey. Jadi gue makan sambil ngoes tuh. Iya bisa, kan dia bulat gitu kan. Iya, iya, gitu. Oh iya, gitu cuman mereka happy kok. Maksudnya mereka kan menjadi bagian dari sesuatu yang mereka punya. Oh iya iya iya. Iya. Banyak yang nge-DM gitu kan, maksudnya mereka bilang bahwa makasih Om gitu kan atas keberhasilannya kita sebagai federalis merasakan apa yang Om rasakan Nah, gitu kan. iya itu. Itu keren sih, maksudnya dan nggak satu dua gitu dari komunitas federal manapun tuh mereka kurang lebih sama omongannya gitu kan. Jangan lupa mampir-mampir lagi nanti gitu kan, Iya. gitu-gitu. Mungkin kalau lu pakai karbon udah nggak disambut lagi gitu kan. Amir udah berubah nih katanya. Tapi yang pakai karbon pun yang misalnya kita ngomong 10 besar ya, gue jamin kalau pakai ini belum tentu juga dia mungkin bisa juga di atas lo gitu ya kan. Iya, mungkin. Tapi ada yang nyari memang ngoyo speed gitu Iya, kan. iya, iya. Ada yang cuman finisher, gue nggak mau COT deh, yang penting gue finish. Benar. Ada juga Ada, gitu ada. kan, kita harus respect tuh Iya, pasti. sama tujuan mereka masing-masing ya Iya, kan. beda-beda kan. Iya, kemarin juga ada yang pakai kargo tuh, Echa tuh kurang gila apa lagi ya kan? Itu lebih parah lagi sih. Itu lebih parah lagi gitu. Udah gitu kan, kebetulan di Carita tuh penginapannya tuh sebelah nama gua. Oh, iya. Ya, terus gua sempet nyamperin, sempet merhatiin sepedanya gitu. Nah itu kargonya tuh besi depannya tuh gua ketok-ketok besi loh itu, bukan alloy iya, gitu kan iya. kata gua. Seriusan ini besi, Iya. gua kira alloy dalam hati gua gitu kan. Anjir, kayaknya sama sepeda gua nih, sama berat gitu kan. Dia nggak terlalu peduli COT, yang penting Nggak, dia finish. nggak, iya, iya. Dan dia nikmatin banget tuh, gue lihat di kontennya juga ya kan. Ada juga yang benar-benar gue harus juara satu, yang misinya berbeda lah. Iya, beda-beda. Ya kan, tapi selalu ya, entah kenapa Bentang Jawa tuh menjadi tontonan menarik tiap tahun. Emang yang gengsinya tuh memang di situ gitu loh. Iya, iya. Karena orang-orang ultra, bahkan banyak juga orang-orang baru kantoran itu pun juga finisher gitu. Finisher. Jadi kan kaget gitu. Iya. Nggak nyangka kan. Nggak nyangka kan. Iya. Tapi gue pribadi sih nggak bakal ikut gitu-gituan ya kan. Gue cukup 100 aja udah cukup gitu ya. Gue senang dengar cerita-cerita begini karena emang itu menginspirasi gitu ya kan. Iya, iya. Makasih banget loh Om Amir udah datang. Semoga kedepannya bisa ikut-ikut lagi. Amin. Event Ultra juga. Sukses selalu. Sehat-sehat terus. Dan makin culture lah di dunia Ultra. Amin. Gitu aja, thank you. Ingat gue Igi. Gaya itu keharusan. Sehat itu pilihan. Gaya berkendara.